Masalah di dalam patung ada jin, itu hadis Nabi. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Masalah di dalam patung ada jin. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya perlu meluruskan apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad dengan wawancara si Rafli apa ya, ini saya lupa namanya ya. Nah, kenapa saya harus menanggapinya? Karena menurut saya ini ada kata-kata yang dihilangkan oleh si Ustadz Abdul Somad ini. Mungkin kata-kata ini dihilangkan bisa dia lupa, atau untuk pembenaran dirinya supaya memperbaiki dirinya di publik ya. Tetapi jejak digital tidak bisa dibohongi ya. Jejak digital itu pasti itulah bukti yang akurat, saudara. Oleh karena itu saya harus menanggapinya ya. Apa? Soal pembahasan bahwa, mohon maaf ya, salib itu tempat jin kan gitu-gitu. Kemudian juga suicide bombing, bom bunuh diri. Masalah yang kedua tentang masalah di dalam patung ada jin. Itu hadis Nabi, innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, dalam rumah itu ada patung. Kenapa tidak mau malaikat masuk? Karena malaikat tidak mau satu majelis dengan jin. Ya, coba ya bedakan dengan ini nih. Nih. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang Pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ya, kita doa dulu lah ya. Nah, Tuhan Yesus, urapi lidah bibir hambamu supaya tidak ada kata hujat, kata menghina, tetapi apa yang kuucapkan semuanya adalah untuk memperbaiki setiap manusia, sehingga tidak ada di antara kami kebohongan. Kami selalu mengatakan hal-hal yang jujur, karena kami tahu kejujuran itulah yang akhir-akhir ini mulai hilang dari rakyat Indonesia. Biarlah kami mengucapkan kata-kata yang jujur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, tadi Anda sudah bisa bandingkan kan apa yang dia katakan waktu diwawancarai oleh Rafli ini ya.
Boy Rafli apa Rafli ya, saya lupa ya. Kalau Boy Rafli itu polisi itu, ini Rafli apa ya, lupa saya. Alasan dia katanya ya, dia kan ngomong itu di ruang tertutup. Ya sekarang kan zaman teknologi canggih, kita ngomong di ruang tertutup bisa diekspos ke ruang terbuka ya. Coba Anda bayangkan kan tadi, coba Anda Anda bandingkan apa yang diucapkan tadi. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Masalah di dalam patung ada jin. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Masalah di dalam patung ada jin. Ibu ini ngomong apa? Somad klarifikasinya dengan Rafli apa? Ya kan? Jauh beda. Ibu tadi tanya, Pak Ustadz Abdul Somad, saya kalau ngeliat salib kok menggigil? Karena di salib itu ada jin, namanya jin kafir, yang suka panggil orang haleluya haleluya. Makanya banyak orang Islam itu yang meninggal yang tidak apalah istiqomah apa gimana ya, yang meninggalnya dalam keadaan kafir lah karena dipanggil oleh jin-jin itu. Makanya dia katakan ya, kalau ada ya patung ya, itu ada jinnya. Itu jin kafir, makanya di rumah tidak boleh ada patung. Kalau misalnya kita di rumah sakit ada salib, tutup itu karena ada patung. Pak Ustadz Abdul Somad, salib yang kami punya sih nggak ada patung ya. Kalau usus kita orang Protestan, di salib itu nggak ada patung. Bahkan kita pun dilarang sebenarnya ya, kalau buat patung-patung begitu yang tujuannya untuk hal-hal yang ritual begitu. Tapi kalau misalnya kita buat patung Jenderal Sudirman, itu tujuannya untuk kenang-kenangan pernah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa di masa lalu dijadikan monumen, itu lain cerita ya. Tapi kalau kita hanya buat patung itu pun nggak boleh. Jadi Pak Ustadz Abdul Somad nih, saya mendengarnya dia menjawab ini ngeles. Tujuannya itu yang pertama mungkin ya, supaya dia dapat memperbaiki dirinya, kesalahannya. Bagus sih kalau kita bisa memperbaiki diri kita, kesalahan kita. Cuma jangan kita ya memperbaiki dengan cara-cara yang keliru. Maksud saya begini, untuk kedepannya kita tidak usah ulangi lagi kata-kata yang menghujat, menista keyakinan orang lain. Itu boleh, tapi bukan berarti kita menceritakan yang tidak benar tentang peristiwa masa lalu itu. Peristiwa masa lalu itu tentang di patung, di salib itu ada jin, di salib itu ada jin, itu nggak bisa dikaburkan. Memang Pak Ustadz Abdul Somad bilang di salib bukan di patung ya, karena ibu itu nanya juga salib. Kenapa Bapak Ustadz Abdul Somad jawab patung? Emang ada Pak di Al-Quran, di hadis yang mengatakan di salib itu ada jin? Saya juga Islam, pernah madrasah, sanawiyah, aliyah ya, saya tidak pernah dengar itu. Tapi kalau di patung-patung memang bisa aja ada jin itu. Kalau jin itu bagi kami setan ya. Kalau kita ya dilarang tuh buat patung, karena patung itu bisa dipuja-puja sehingga ada setannya di sana. Beda dengan monumen yang memang ada sejarahnya ya, itu juga nggak mungkin kita buat di rumah kita kan begitu. Itu paling kan dibuat oleh pemerintah, patung Jenderal Sudirman, patung ini, patung ini. Jadi sudahlah Pak Ustadz Abdul Somad, ya janganlah berbelat-belit ya, jangan berbelat-belit, ceritakanlah yang sebenarnya begitu loh. Karena itu kita lebih baik pelayanan itu menyampaikan iman kita saja Pak Ustadz Abdul Somad.
nggak usah menyenggol punya orang lain, menyinggung punya orang lain. Seperti kami, ya kalau kami memberitakan Injil, ya firman itu aja yang kita sampaikan. Tidak menghina keyakinan orang lain, simbol-simbol orang lain. Kalaupun memang hanya memperbandingkan tapi tanpa penghinaan begitu loh. Ya. Nah, lihatlah ini pelayanan kami ini, lihatlah. Nih. Lihat. Nah, nih. Ntar ya, sekenceng ya. Ini waduh. Serem nih. Kayak gini maksudnya. Pak Ustadz Abdul Somad, maksudnya kan banyak ini orang-orang di wilayah sini juga. Banyak orang-orang di wilayah sini juga yang mundur aja. Yang agama Islam juga banyak di wilayah sini. Ya. Maksud saya ya pelayanan itu seperti ini gitu loh. Maju. Nggak ada handphone kali masuk ya. Ini jalan terlalu rusak saudara. Nah coba lihat nih, seperti inilah jalannya. Hancur. Lihatlah, serem begini jalannya saudara. Begini masih banyak jiwa-jiwa di pedalaman itu yang perlu dilayani ya. Entah apapun itu agama orang, banyak ya, namanya kan kita di Indonesia ini di mana tempat pasti ada macam-macam agama. Mati. Jadi tanpa kita harus menista agama orang lain, kita melayani jiwa-jiwa gitu. Mati. Ini sempat mati saudara, mesinnya. Nah, ini malam nih. Bayangkan malam seperti ini. Puji Tuhan nyala lagi. Ada apa ini? Nah. Itu ada batu seperti ini. Gak bisa ya? Enggak ke dalam kok. Gak tahu. Ada apa, Pak? Ini juga bunyi terus ini. Nyanyi-nyanyinya apa ini? Makin ini. Berisik. Matiin ini gimana? Waduh, becek sih. Ini nggak apa-apa. Iya. Dalam nggak? Ini dalam. Nggak lipis ini. Gimana ini? Tapi dalam keras nggak apa-apa. Keras ya batu Pak. Keras. Oh batu Pak, batu. Kok mati? Oh ini batu Pak. Jalan yang bagus.
Batu semua itu. Mana Pak? Jalan yang bagus. Ini lanjut ya Pak. Jangan di sana. Tengah ini ya Pak. Tengah aja Pak. Tengah. Tengah. Sudah sampai saudara ya. Sebagaimana kami ada malam hari ini itu semua oleh Beginilah saudara pelayanannya nih. Oke ya. Makanya ginilah melayani saudara. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih semua yang Kau buat bagi kami. Biarlah kami tetap setia melayani Tuhan, memberitakan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.